Interaksi, kan saya kan pertarungan juga dengan kolega kita dari Inggris bukan yang pertama kali. Kami pernah berlaga di IMO juga, yang itu juga mengalahkan Inggris. Jadi kalau saya katakan dengan persiapan kami sekarang, dengan PBS yang kami pimpin pada saat ini, memang salah satu jalan untuk membuat Indonesia tidak bisa menjadi juara, tidak bisa bertanding. Karena kalau bertanding, kita memang pemain yang sangat berbahaya. Dan kita adalah kandidat juara salah satu yang paling kuat, yang sudah mengalahkan Inggris. Jadi ini adalah hal-hal yang barangkali teman-teman penting untuk ketahui. Inilah situasinya. Fakta-fakta ini masih dilakukan komunikasi. Ya kan? Anda bisa bayangkan betapa anehnya kita yang sudah divaksin tiba-tiba bukan hanya tidak boleh ikut bertanding. Kita itu kemudian juga diminta untuk dilakukan isolasi 10 hari. Ya kan? Saya kurang paham ini apakah ini diskriminasi atau tidak. Sudah tidak boleh bertanding, ya sudah kami pulang saja kalau begitu. Kan itu seharusnya yang dilakukan. Kami sudah diisolasi, anak-anak sudah divaksin, ya, anak-anak sudah divaksin seluruhnya. Nah, kita tidak bisa berlaga dan sebagainya. Nah, kami menyampaikan kekecewaan yang besar, tetapi pada saat yang sama kami juga paham ini karena antara lain karena potensi dan kemampuan tim bulu tangkis Indonesia yang ada dalam kondisi terbaiknya pada saat ini. Kita tetap akan berjuang, teman-teman sekalian. Siapa tahu ada ruang yang masih terbuka bagi kita untuk terus melanjutkan pertandingan. Tetapi kalau tidak, kita tidak perlu berkecil hati. Kita adalah juara yang tertunda. Gambarannya seperti itu. Kami terus melakukan komunikasi pada saat ini dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan juga pihak Kemenpora. Kami ingin mendapatkan informasi agar transparan siapa yang kemudian melakukan kontak secara intensif dengan 24 pemain, 24 orang delegasi Indonesia yang berangkat ke Inggris. Karena kan sangat terbatas, masuk pesawat kemudian turun, dan kita sudah divaksin. Dan ada satu hal lagi, sebenarnya ada prosedur yang bisa dilakukan, yaitu diuji saja, dilakukan PCR atau swab test di situ. Apakah dia kena atau enggak? Dari situ akan ketahuan. Ingat bahwasanya Indonesia itu tidak membawa B117. Ya, B117 itu tidak di Indonesia, di Inggris. Di kita tidak ada di sini. Dengan demikian pertama kita sudah divaksin, ya kita tidak tahu siapa yang katanya dari sepesawat dengan kita itu terkena virus, terinfeksi COVID-19. Informasi dia terkena dan masuk pesawat aja kita kan mempersoalkan. Biasanya orang bisa naik pesawat, seharusnya terlebih dahulu kalau di Indonesia kan sudah dilakukan tes PCR swab terlebih dahulu, baru kemudian mereka bisa naik pesawat. Kan itu syarat kalau di negara kita. Dan itu yang kita lakukan. Kalau kita bukan cuma itu, kita juga dilakukan vaksinasi. Kita terus melakukan upaya-upaya teman-teman sekalian sampai dengan pada saat ini kita tidak berhenti untuk memperjuangkan kehormatan kita di forum internasional. Tetapi ya kita tunggu saja hasilnya. Ada pertanyaan nggak? Izin Pak, dari DPD Indonesia, kalau misalkan melihat permasalahan ini kan sebenarnya fokus utamanya kan di penerbangan. Kalau misalnya lihat permasalahan ini kan sebenarnya fokus utamanya alasannya dari penerbangan Pak. Kalau misalnya kita juga mengenai beberapa sebelumnya kan timnas Indonesia juga kan pernah terkait open dan menggunakan pesawat sewaan. Sebenarnya sebelum berangkat ke timnas ini ada opsi nggak sih Pak untuk kembali menggunakan pesawat sewaan? Lalu kenapa pada akhirnya tidak menggunakan pesawat sewaan? Apakah karena biaya sendiri atau seperti apa? Dan boleh juga masih kan dijelasin gimana perbandingan biaya pesawat sewaan. Ini bukan persoalan masalah sewa pesawat, saudara-saudara, nggak ada hubungan itu. Kita datang ke sana dengan pesawat sewaan karena nggak ada pesawat. Selain harus menyewa pesawat. Kalau pada saat itu ada pesawat yang tidak disewa, kita pakai pesawat itu. Jadi nggak ada urusan dengan sewa menyewa pesawat ini. Nggak ada urusan dengan biaya-biaya itu. Kita nggak sedang kemudian berpoya-poya mau pakai pesawat jet pribadi datang ke sana. Kita berlaga, ya, membawa nama bangsa ini dengan biaya yang ada sama kita.
Jadi nggak ada itu urusan begitu. Kemarin kita tidak bisa menggunakan pesawat lain selain harus menggunakan pesawat charter. Itu tidak ada pilihan pada saat itu. Kalau ada pasti kita pakai pilih yang dengan pesawat yang umum. Dan kita patuh kok terhadap ketentuan perundang-undangan. Kita patuh kok dengan protokol kesehatan. Masalah ini tidak ada urusan dengan masalah sewa pesawat. Dan masalah pesawat bukan masalah. Dan sampai dengan hari ini kita tidak tahu di mana, kapan, dan siapa yang berinteraksi dengan kita. Kan kita harus dapat informasinya dulu. Di mana sebenarnya pemain atau ofisial Indonesia itu terkena itu siapa, kena siapa? Karena kita tidak. Dari 24 kita tidak. Kita datang dalam kondisi sehat, sudah divaksin dan sudah dites. Nah, kita tidak tahu siapa. Dan kita tidak punya kewajiban menjelaskan. Yang punya kewajiban ya mereka yang menyatakan ada masalah. NHS yang harus menjelaskan siapa, kapan, bagaimana. Bagaimana mungkin orang yang tidak terkena, ya, tidak positif juga harus diisolasi? Itu kan sebenarnya tidak masuk akal. Ini bukan protokol kesehatan yang diterapkan. Kalau orang bicara protokol kesehatan berarti kaidah ilmiahnya yang diterapkan, yang dikedepankan, kaidah medisnya yang diterapkan. Orang sakit diuji dong, sakit atau enggak? Iya kan? Kalau dia enggak sakit, ternyata kan kita sudah bertanding. Apa? Dia enggak carrier, ya diuji aja. Kan gampang. Ini persoalannya. Ada lagi enggak? Siapa duluan? Saya juga dari Kopastif, Pak, mau tanya sembari masih menunggu koordinasi dari Kemenpora dan mungkin juga Erosi Indonesia, Pak. Kira-kira tindakan ke depannya PBSI seperti apa? Apakah kejadian ini akan menjadi pertimbangan ke depannya buat pemilih pemain ke turnamen di masa pandemi ini? Kira-kira seperti apa, Pak? Enggak. Jadi gini, saya ingin mengatakan begini, kita semua positive thinking saja. Kita kecewa. Ya, persiapan kita di sini sudah matang, prosedur sudah kita laksanakan, protokol kesehatan sudah kita terapkan, dan kita sangat patuh dengan itu. Namun demikian kita masih menunggu bagaimana ke depannya. Apa yang kami lakukan sudah maksimal untuk mempersiapkan tim yang berangkat, baik atlet, pelatih maupun semua ofisialnya, sehingga tidak ada alasan orang untuk melakukan hal-hal yang seperti ini sebenarnya kepada kita. Karena memang satu-satunya yang membuat kita tidak bisa menang itu adalah diperlakukan yang seperti ini. Ini adalah satu-satunya yang membuat kita tidak bisa menang. Nah, saya berharap bahwasanya ini memang betul ada informasi. Kami masih menunggu informasi lanjutan dari NHS dan sebagainya. Ke depan tidak ada masalah. Kita sudah siapkan, persiapan kita jelas dan tegas di sini. Kita mendukung upaya semua negara, termasuk khususnya pemerintah Republik Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan oleh karena itu kita lakukan vaksin. Sebelum berangkat walaupun sudah divaksin, kita tetap melakukan swab PCR test dan semuanya negatif. Teman-teman dalam kondisi terbaiknya. Bukan hanya pemain, tetapi juga pelatih dan semua official, dokter, sport science kita yang berangkat ke sana. Semuanya sudah kita lakukan itu. Tetapi kemudian ada masalah seperti ini, sudah barang tentu ada bagian-bagian yang mungkin di luar jangkauan kita. Tapi ini merupakan cambuk bagi kita, sekaligus juga merupakan gambaran bahwasanya kita itu adalah tim yang sangat diperhitungkan dalam kancah internasional. Nah, ke depan ini merupakan satu pelecut kita, tapi juga pemberi semangat kita. Kita tidak perlu kecewa terlalu dalam di sini. Kita patuhi saja. Di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena kita di sana, ya kita ikut prosedurnya. Kita menyesalkan, ya, kita menyesalkan. Ada fakta-fakta yang juga kita ungkapkan di sini. Anda tahu? Silahkan lihat di sana. Hakim garisnya Lion Judge itu melakukan full 11 kali terhadap Hendra Aksan. Hakim garisnya dari Inggris. Padahal supaya objektif biasanya hakim garis itu tidak merupakan bagian dari salah satu pemain yang bertanding. Itu gambarannya, ya, posisinya. Tidak ada tuduhan, ya. Saya bicara masalah fakta saja. Ini tidak ada tuduhan, tapi itu fakta. Nah, posisinya. Kami sedang menunggu sekarang ini informasi tentang bagaimana kita tidak bisa bertanding karena katanya terinfeksi. Terinfeksinya oleh siapa? Di mana? Kami ingin tahu. Karena kita tidak ada yang terinfeksi. 24 orang. Soal dinyatakan ini tidak ada diskriminatif, saya pengen tahu. Saudara Desra percaya boleh aja bilang tidak ada diskriminatif, tapi saya pengen tahu bagaimana cerita tidak diskriminatifnya itu.
Ini kita pertandingan olahraga, yang kita junjung sportivitas. Ya kan, sportivitas itu memberi kesempatan yang sama bagi semua orang untuk bertanding, bukan kemudian menjegal mereka yang kuat. Jadi itu gambarannya. Tapi tidak ada tuduhan. Saya tidak pernah menuduh apapun. Ya, saya tidak pernah menuduh apapun. Saya sangat menghormati putusan yang di sana. Saya sangat mematuhi di sana, dan saya minta teman-teman tetap tegar, teman-teman khususnya teman-teman yang di sana, ya, jangan sedikit pun kendor. Masa-masa mereka dilakukan isolasi mandiri atau apalah namanya di sana, di karantina itu, mereka tetap bisa berlatih, ya, sedikit-sedikit, entah di kamarnya atau seperti apa. Saya nanti akan menyapa mereka nanti malam mengenai masalah ini. Ada lagi yang lain? Pak, ya, dari informasinya yang kami dapatkan pagi ini salah satunya adalah